Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema berdosakah mendoakan agar mantan berpisah dari pasangannya pada saat ini. Ya, jadi ini mungkin juga banyak yang bertanya atau bertanya-tanya dalam hatinya, kira-kira ya, kita ini dikhianati oleh mantan kita, ya, uang kita habis, dia pergi, jungkir balik, kita menyediakan waktu, menyusuri jalan puluhan kilometer, ratusan kilometer setiap hari, untuk melayani seluruh kebutuhan dia lahir batin. Ternyata begitu dia sudah berhasil, begitu kuliahnya sudah beres, kita ditinggal pergi. Bahkan mungkin oleh keluarganya pun kita masih dirasani, dibilang orang yang tidak tahu diri. Bahkan mungkin adik-adiknya mencaci maki kita, menghina kita, memfitnah kita, dan seterusnya. Ya, bagaimana kalau kemudian memaafkan? Ya, kan memaafkan tentu lebih baik. Wah, bagaimana saya bisa memaafkan? Mungkin Anda menjawab begitu. Ya, mungkin mengatakan kita harus belajar memaafkan. Itu bagi orang yang tidak menjalani, rasanya mengucapkan kalimat itu ringan dan gampang saja. Tapi bagi orang yang disakiti, bagi orang yang dikhianati, bagi orang yang sudah habis-habisan, ya, semuanya dia berikan, tidak cuma harta, waktu, cinta, kasih sayang, tetapi fisiknya, kehormatannya, harga dirinya, nama baiknya, dan seterusnya. Dan ketika nyungsep, dia pergi dengan orang lain, ya. Nah, maka bagi orang yang menjalani ini, bagaimana bisa memaafkan? Karena itu rasanya sakit sekali. Itu ibarat kalau luka tuh ya, kita misal lagi nukang-nukang itu ya, tahu-tahu kemudian tangan kita kena paku, habis itu kena tetes jeruk nipis. Coba bayangkan luka kena tetesan jeruk nipis, wah itu rasanya sesuatu banget. Ya, nah maka oleh karena itu pertanyaannya sekarang, bolehkah kita berdoa agar mantan berpisah dari pasangannya pada saat ini? Ya, jadi bisa jadi mereka sekarang itu statusnya pacaran, statusnya tunangan, statusnya khitbah, statusnya bahkan menikah. Ya, masalahnya begini kan, ketika orang tidak ada masalah dengan dia, ya, dia mendoakan agar orang berpisah, itu yang tidak boleh. Tidak ada permasalahan. Dia ini tidak pernah dizolimi oleh orang yang dia doakan, karena mungkin dia naksir tuh kepada istri temannya, maka dia mendoakan mereka agar bercerai, agar dia bisa menggantikan kedudukan dari sang suami tadi. Nah, itu termasuk perbuatan dosa. Itu termasuk ke dalam klasifikasi dosa takbib juga. Ya, tetapi ketika dia ini memang posisinya dizolimi, dijanjikan akan menikah, bahkan sudah rembukan antar orang tua, ya, bahkan mungkin sudah ngurus administrasi pernikahan. Kan administrasi pernikahan juga butuh waktu untuk mengurusnya. Bahkan mungkin kadang-kadang undangan sudah disebarkan kemana-mana. Atau bahkan mungkin sebenarnya mereka sudah menikah secara siri, tetapi belum sempat disahkan si wanita misal
pergi dengan laki-laki yang lain. Nah, ini kan posisi mereka memang termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang dizolimi. Dan kita harus tahu bahwa orang yang dizolimi itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan mereka untuk berdoa dengan doa apa saja yang mereka inginkan. Ya, harus dicatat itu, dengan doa apa saja yang mereka inginkan. Mereka mau mendoakan kebaikan dari orang yang menyakiti, mengkhianatinya, boleh. Mereka mau mendoakan agar orang yang mengkhianatinya itu berpisah atau bercerai, juga boleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulima wa kana Allahu sami'an alima. Allah tidak menyukai ucapan buruk dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kalau posisi Anda itu sebagai orang yang teraniaya, orang yang terzolimi, orang yang dikhianati, dijanjikan untuk menikah, Anda sudah bahagia, sudah siap-siap, sudah prepare, sudah cerita ke sana kemari, mungkin orang tua Anda juga sudah ngundang saudara-saudara untuk rapat pembentukan panitia pernikahan, tahu-tahu Anda ditinggal pergi. Nah, itu namanya posisi Anda sebagai orang yang dizolimi, orang yang teraniaya. Maka berdasarkan keumuman, mereka yang dizolimi itu dibebaskan untuk berdoa apa saja yang mereka inginkan. Karena berdoa itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Nah, daripada kemudian Anda berpikir yang tidak-tidak, daripada Anda berpikir untuk membalas dengan cara yang negatif, ngerjai dia dan seterusnya, membongkar rahasianya, atau malah kemudian berpikir, wah, kalau begitu kirim guna-guna saja, malah kena dosa syirik, ya, mengerjakan sihir, mantan tidak dapat, kena pula dosa syirik, menjadi orang yang musyrik. Dosa syirik itu adalah dosa yang tidak berampun. Maka karena itu, orang-orang yang dizolimi itu diberikan kebebasan untuk berdoa apa saja. Bahkan ketika orang yang dizolimi ini, contoh nih ya, orang yang dizolimi ini bukan ahli ibadah, bahkan sholat saja mungkin setahun cuma 2 kali, sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri. Tetapi dia sudah siap-siap nih untuk menikah dengan seorang wanita. Tahu-tahu wanita itu memutus dia, meninggalkan dia. Ya, sementara uangnya sudah habis-habisan. Pokoknya dikerjai habis-habisan. Dia bukan ahli ibadah, bahkan mungkin juga ahli maksiat. Tetapi ketika dia dizolimi, itu posisi dia, doa dia adalah doa yang terkabul. Masalah maksiat yang dia lakukan itu hitungan dosanya lain lagi, sendiri lagi. Tapi dalam bab dia terzolimi, itu doa dia adalah doa yang terkabul. Ya, seperti yang dijelaskan di dalam sebuah hadis, dakwatul mazlumi mustajabah wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu terkabul meski yang berdoa adalah orang yang fajir. Fajir itu adalah ahli maksiat. Karena kefajiran atau kemaksiatan yang ia lakukan itu, ia tanggung jawab sendiri. Ya, jadi semoga paham detailnya. Ya, jadi kalau saya bilang, doakan saja biar mereka berpisah. Itu landasan dalilnya sangat jelas. Karena berdoa adalah cara memohon keadilan Allah yang terbaik. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.